Kita tahu bahwa yang namanya Oscar atau Academy Award adalah salah satu event penting di dunia yang dihadiri para selebritis dan bintang film dunia. Dan itu menjadi salah satu momen yang paling prestisius dan paling ditunggu-tunggu. Nah, tahun ini Oscar 2022 atau Academy Award yang ke-94 sempat diwarnai dengan sebuah insiden yang tidak menyenangkan ketika Will Smith menampar Chris Rock sebagai pembawa acaranya. Jadi ceritanya Chris Rock dapat kesempatan di mana dia mengumumkan para nominasi dan pemenang untuk kategori film dokumenter. Nah, sebagai seorang komedian dan bintang film, Chris Rock kemudian sempat melemparkan beberapa joke. Salah satu joke yang dilontarkan adalah mengenai diri Jada Pinkett Smith, yaitu istrinya Will Smith. Dia membandingkan Jada ini mirip seperti G.I. Jane. G.I. Jane adalah salah satu tokoh militer di dalam film G.I. Jane yang diperankan oleh Demi Moore di tahun 1997, di mana rambutnya dibotakin. Dan Chris Rock kemudian menyebut dia menunggu-nunggu Jada memerankan G.I. Jane yang kedua. Karena pada waktu itu Jada sedang dalam kondisi di mana rambutnya dicukur botak karena dia sedang mengalami penyakit yang disebut alopecia, yaitu sebuah kelainan gara-gara autoimun. Jadi sebenarnya sejak Desember ketika rambutnya dibotakkan, dia sendiri sudah merasa sangat tidak nyaman dengan kondisinya itu. Jadi sebenarnya bukan pertama kali Chris Rock itu menyerang keluarganya Will Smith. Jadi pada Oscar tahun 2016 yang disebut dengan Oscar So White, si Chris Rock juga sempat menyindir Jada Pinkett Smith karena waktu itu Jada menolak untuk hadir dan memboikot acara yang dianggap terlalu penuh dengan kulit putih. Dan waktu itu Chris Rock sempat menyindirnya. Entah ada hubungannya atau tidak, kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas, akhirnya pada waktu ketika Will Smith mendapat penghargaan sebagai pemeran pria terbaik di dalam filmnya King Richard, dia sempat bercucuran air mata dan sempat mengutarakan permintaan maafnya, meskipun tidak kepada Chris Rock secara langsung. Permintaan kepada Chris Rock secara langsung baru dilakukan beberapa jam setelah kejadian itu di dalam tulisannya. Will Smith menyatakan permintaan maafnya kepada seluruh yang hadir di situ dan membuat suasana menjadi sangat tidak nyaman. Dia sempat menjelaskan perilakunya bahwa dia melakukan sama seperti perannya sebagai Richard Williams di filmnya King Richard sebagai ayahnya dari Venus dan Serena, di mana dia harus melindungi keluarganya. Jadi bagi dia, ketika dia menampar Chris Rock, itu adalah bagian dari upaya dia untuk melindungi istrinya. Dunia awalnya bertanya-tanya apa yang terjadi dalam kejadian itu. Bahkan ada yang berpikir bahwa itu adalah teori konspirasi, hanya hiburan. Tapi beberapa ahli tentang bahasa tubuh sekaligus juga konfirmasi dari pelaku dan semua yang terlibat dalam kejadian itu betul-betul murni respon yang dilakukan oleh Will Smith kepada Chris Rock karena merasa sangat kesel dan jengkel karena merasa bahwa leluconnya udah keterlaluan menyinggung soal kondisi istrinya. Nah, apa yang menarik dari kejadian ini sebenarnya sebuah pembelajaran yang sangat berharga tentang dua hal. Satu, yaitu soal yang namanya anger management, bagaimana kita mengendalikan emosi kita dalam kondisi umum seperti itu. Dan yang kedua adalah pelajaran tentang pentingnya berempati. So, mari kita mulai dengan soal anger management. Yang menarik tentang anger management ini adalah di tahun 2008, ada seorang profesional, Efraim Fernandez, melakukan penelitian, dan ini yang seringkali dipelajari di dalam pelajaran-pelajaran tentang anger management. Efraim Fernandez kemudian membagi berbagai jenis perilaku kemarahan kita. Nah, salah satu kemarahan yang disebutkan adalah yang namanya retaliatory anger. Sebuah jenis kemarahan yang kita lakukan untuk membalas sesuatu yang mengenai diri kita. Karena merasa diperlakukan secara tidak adil dengan tujuan supaya orang itu tahu rasa atau mendapatkan balasan. Ingat loh ya, kalau kita bicara tentang anger, ada 3 emosi yang betul-betul harus dikendalikan pada waktu ketika kita bersikap. Sebenarnya emosi yang lain juga sih, tapi ada 3 yang paling penting. Emosi pada saat kita mengalami kemarahan yang luar biasa, atau kesenangan yang luar biasa, atau kesedihan yang luar biasa. Nah, tindakan-tindakan kita itu seringkali nggak terkontrol, 3 emosi ini. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kemarahan, sebenarnya dari sejak zaman Yunani kuno, Aristoteles sudah mengingatkan kita, marah itu gampang. Tetapi marah kepada orang yang tepat, tingkatan yang tepat, derajat yang tepat, dengan cara yang tepat,
Itu yang susah. Dan itu yang dikatakan oleh Aristoteles. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang anger management, ini bukan sesuatu yang baru buat Will Smith sendiri. Kalau kita lihat dari bukunya yang diterbitkan tahun 2021 yang judulnya Will, dan Will Smith sendiri sedang mempromosikan buku ini sebenarnya. Nah, di buku itu, Will Smith banyak bercerita tentang bagaimana hidupnya yang membuat dia belajar banyak untuk mengendalikan kemarahan, mengendalikan kekerasan di dalam dirinya. Sayangnya, apa yang Will Smith tulis di dalam buku ini kemudian tidak terpraktekkan pada waktu ketika kejadian Oscar tahun 2022 kemarin. Nah, apa tipsnya pembelajaran buat kita? Satu, jangan langsung cepat bereaksi kepada satu situasi yang kita anggap tidak menyenangkan. Jadi, tunda. Makanya, ada satu pelajaran penting di dalam kecerdasan emosional namanya jeda 6 second. Kita menghitung 6 detik minimal sebelum kita merespon terhadap sesuatu. Karena hasil penelitian mengatakan kalau kurang dari 6 detik, biasanya otak kita terbajak dan respon dari mulut dan tindakan kita biasanya itu tidak akan terlalu menyenangkan. Jadi pertama-tama adalah belajar untuk menunda. Yang kedua adalah bicara mengenai berpikir dulu sebelum kita mengatakan sesuatu, sebelum kita bertindak sesuatu, apa dampak dari kata-kata dan tindakan yang kita lakukan. Makanya di dalam kecerdasan emosional ada yang namanya consequential thinking, memikirkan dampak dari sebuah tindakan kata-kata yang diucapkan. Nah, susahnya adalah pada kondisi ketika di dalam emosi yang tinggi, apalagi dalam kondisi marah, biasanya sangat sulit buat kita, otak kita untuk bekerja secara waras. Makanya kenapa sangat penting dalam situasi ini untuk tidak membiarkan otak kita terbajak oleh bagian otak yang namanya amigdala. Ketika terbajak oleh amigdala, bagian nalar kita seringkali tidak berfungsi secara normal, dan itu yang membuat kita akhirnya kemudian merespon di luar nalarnya kita. So, sangat penting buat kita untuk membuat otak kita mengambil alih emosi kita untuk memikirkan, kalau saya mengatakan seperti ini, kalau saya melakukan seperti ini, dampaknya seperti apa. Dan yang ketiga adalah kita selalu punya banyak pilihan untuk menyikapi sebuah kejadian atau situasi yang tidak menyenangkan. Nah, dalam hal ini, kalau kita perhatikan, Will Smith memilih untuk menampar. Sebenarnya, Will Smith bisa memilih untuk keluar dari ruangan, Will Smith bisa memilih untuk membalas dengan lelucon, Will Smith bisa mengatakan sesuatu yang lebih nice. Hal-hal, ada banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa dilakukan dalam situasi itu. Nah, di dalam konteks budaya ada yang disebut dengan toxic masculinity. Nah, ini adalah salah satu konsep yang berkembang sejak tahun 60-an, di mana seseorang pria khususnya dianggap harus macho, harus melindungi, dan harus jadi pelindung keluarganya. Dan persis apa yang ditampilkan oleh Will Smith dalam situasi itu sebenarnya adalah, kalau kita perhatikan jawabannya saat ketika dia menerima Oscar dan ketika dia menjelaskan perilakunya, meskipun dia sempat minta maaf, ialah dia sedang melindungi keluarganya. Makanya dikatakan bahwa ada dua jenis maskulinitas, ada yang healthy, ada yang sehat, ada yang toxic. Toxic itu adalah ketika kita mulai menyerang, ketika kita mulai melukai, ketika kita melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa kita adalah pria jantan, kita ada pria yang melindungi. Benar sih sebenarnya, nggak salah buat Will Smith untuk menjaga dan melindungi keluarganya. Cuma dalam situasi kondisi seperti ini, ada juga banyak yang kemudian mengatakan Will Smith tidak seharusnya melakukan dengan cara seperti itu. Ada banyak cara lain yang bisa dilakukan. Tapi pada dasarnya orang masih tetap bersimpati dan masih bisa mengerti apa yang dilakukan Will Smith untuk melindungi Jada Pinkett Smith dari situasi kondisi yang tidak menyenangkan itu. Dan itu adalah respon seorang laki-laki sejati, respon seorang laki-laki yang berusaha untuk melindungi istrinya, respon yang berusaha untuk memberikan pelajaran kepada orang yang dianggap melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan buat keluarganya. Bahkan akhirnya di dalam postingannya sendiri, anaknya Will Smith yaitu Jada juga membenarkan apa yang dilakukan oleh Will Smith. Bagian dari pembelajaran tentang anger management ini adalah sebenarnya ada satu jenis anger yang lebih tepat untuk menyikapi situasi ini, dan ini sempat dibahas juga oleh Profesor Evan Fernandez, yaitu yang namanya assertive anger, sebuah jenis kemarahan di mana kita tidak menyerang tapi kita bersikap tegas. Makanya satu pelajaran penting yang sering kali dikatakan juga adalah kita boleh marah tapi tidak boleh marah-marah. Intinya dalam situasi itu kita dengan tegas mengatakan kepada orang yang melakukan atau mengatai sesuatu yang melukai kita. Dan biasanya ini yang diajarkan kepada anak-anak untuk melawan orang-orang yang membuli. Ya,
yakni dengan bersikap tegas, bukan melukai, tapi menyikapi dengan tegas dan mengatakan kepada orang yang membuli, orang yang bersikap kasar kepada kita dengan kata-kata tegas supaya orang itu berhenti dan stop dan tidak melakukan itu lagi. Pelajaran yang terakhir yang bisa dipetik dalam hal anger management dalam situasi-situasi di keramaian adalah dengan mengalihkan dengan cara membicarakan atau membahas atau melakukan hal yang berbeda atau memikirkan yang berbeda. Yang namanya emosi atau marah itu sebenarnya sesuatu yang tertrigger oleh sesuatu. Mungkin memang tidak gampang untuk menghilangkan pada saat itu. Tapi sebenarnya otak kita bisa dengan gampang ditrik atau ditipu dengan kita memikirkan atau mengalihkan dengan hal-hal yang lain supaya kita tidak berfokus pada kejadian itu. Yang jadi masalah adalah semakin kita berfokus pada kemarahan kita dan alasan marah kita, biasanya akan terjadi yang namanya eskalasi emosi. Kita akan semakin marah, yang ujung-ujungnya seringkali tindakan kita jadi nggak bisa kita kendalikan. Nah, ini beberapa pelajaran penting yang sebenarnya bisa jadi hikmah buat kita, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan emosi kita dalam kejadian situasi ramai seperti itu. Memang tidak gampang, memang tidak mudah, tetapi kita perlu belajar untuk mengendalikan atau kita akan kehilangan muka seperti yang terjadi dengan Will Smith. Saya yakin semua orang tidak akan pernah lupa dengan kejadian ini dan semua orang membicarakan ini. Apalagi Will Smith sedang mempromosikan bukunya, di mana dalam bukunya dia berbicara mengenai pentingnya untuk mengendalikan diri, pentingnya untuk mengendalikan situasi kekerasan, di mana dia sendiri melanggar apa yang ditulis di dalam bukunya. Terus, satu pelajaran yang lain adalah pelajaran buat Chris Rock sendiri. Dan tentunya banyak juga orang yang menyalahkan Chris Rock bahwa apa yang dilakukan pada malam penghargaan Oscar itu sesuatu yang tidak tepat. Satu hal yang missing dari Chris Rock pada malam itu adalah rasa empati. Kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain dan mencoba berada di situasi orang tersebut. Nah, dalam hal ini, Jada Pinkett Smith sudah menceritakan berkali-kali dan beberapa wawancaranya bahwa sebenarnya dia merasa malu, nggak pede dengan kondisinya karena penyakit alopecia-nya itu. Dan seharusnya Chris Rock pada malam itu bisa membuat banyak sekali joke dengan hal yang lain, tidak harus menyerang kondisi seperti Jada Pinkett Smith. Nah, ini juga jadi pelajaran penting buat kita. Pada waktu ketika kita melemparkan joke, kita harus bisa mengkalibrasi. Kita harus bisa menilai orang ini cukup nyaman untuk menerima joke kita atau tidak. Celakanya, malam itu situasinya sangat tidak nyaman. Kebayang gak sih, Will Smith belum pernah menerima penghargaan Oscar, dia mungkin tegang, dia mungkin cemas, ditambah dengan situasi istrinya sebenarnya juga merasa gak pede karena dalam kondisi botak. Dan tiba-tiba ada orang di depan, begitu banyak orang ditonton oleh seluruh dunia dan kemudian bikin joke tentang diri Anda. Dan itulah yang kemudian membuat Will Smith jadi begitu marah. Dalam hal ini, Chris Rock perlu belajar untuk lebih berempati. Dan ini sebenarnya bukan untuk pelajaran buat Chris Rock, tapi itu pelajaran buat kita semua. Ketika kita melemparkan joke, ketika kita bikin humor, pastikan audiens yang kita ajak untuk humor itu mengerti, paham, dan dalam kondisi yang siap untuk menerima joke kita. Kalau enggak, hasilnya bisa runyam dan itu merusak suasana. Dan pelajaran ini sangat penting juga buat Chris Rock. Consequential thinking lagi. Memikirkan apa dampak ketika sebuah kalimat atau sebuah joke dilontarkan. Apa pengaruhnya terhadap perasaan orang. Bagaimana orang yang memikirkan, siap nggak untuk menerima. Bagaimana kondisi dia pada waktu ketika joke itu dilemparkan. Jadi dalam hal ini, sebagai komedian pun perlu untuk belajar. Kira-kira ketika kalimat itu dilontarkan, perasaan orang bakal seperti apa sih? Dan ini yang missing dari seorang Chris Rock. Well, kejadian sudah terjadi. Saya pikir ini pasti akan menjadi sebuah pelajaran penting buat Chris Rock. Karena bukan sekali juga dia menjadi keluarganya Will Smith. Dan ini akan menjadi ingatan untuk buat kita seumur hidup dari pengalaman Oscar ini. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua tentang dua hal. Satu, pentingnya yang namanya anger management. Yang kedua, pentingnya untuk berempati. Dari saya, Anthony Dio Martin, be emotionally intelligent.